Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Husni di sini. Masih seputar tutorial YouTube pemula ya, khususnya bagi teman-teman yang suka ngupload di smartphone ya ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang merasa videonya atau channelnya masih sepi-sepi aja, padahal kita udah bikin videonya udah bagus, kita udah ngupload rutin, editingnya juga udah bagus, tapi kenapa kok masih viewernya masih sedikit, yang malahan nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscriber. Nah, saya yakin ya bagi teman-teman yang suka ngupload terutama yang suka ngupload di smartphone, itu ada satu settingan pamungkas yang pastinya teman-teman lewati. Saya yakin ya, mungkin tidak semuanya ya, beberapa dari teman-teman mungkin ya yang melewatkan salah satu settingan ataupun setelan di video kita yang sangat pamungkas sekali. Itu sangat penting sekali untuk diatur teman-teman. Nah, memang sebenarnya kalau kita ngupload di aplikasi YouTube yang di smartphone itu kita tidak menemukan setelan tersebut. Kita cuma bisa menemukan setelan tersebut kalau kita nguploadnya di situs YouTube-nya sendiri. Nah, bagaimana cara kita mengakalinya tersebut? Tonton terus video ini sampai habis ya, jangan di skip-skip, dan yang paling penting lagi jangan di skip iklannya ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman ikuti dari awal ya. Kita akan coba masuk ke aplikasi YT Studio yang sudah kita download kemarin. Kita coba melihat di sana juga ada namanya opsi lanjutan, apakah selengkap yang di situs. Nah, coba kita buka dulu. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini channel kita yang kemarin, channel contoh kita ya. Nah, di sini coba kita buka langsung videonya. Lalu kita tekan edit di sini. Nah, di sini teman-teman. Nah, selain kita sudah bikin judul, deskripsi, dan juga kita sudah bikin tag videonya seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Di sini ada namanya setelan lanjutan, teman-teman. Ini tidak kalah penting dari setelan-setelan yang lainnya. Ini penting sekali. Nah, di sini ada kategori. Nah, ini sangat penting sekali, kategori ya. Kategori video ini itu harus sesuai dengan topik, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu vlog atau kayak mancing atau vlog, motovlog yang lain, itu lebih tepatnya sebaiknya itu kita pilih blog dan orang. Nah, kalau misalnya teman-teman itu tentang film animasi ya pilih film. Kalau misalnya tentang game ya pilih game. Nah, begitu sesuaikan dengan topik atau niche-nya channel teman-teman, videonya teman-teman itu apa, harus disesuaikan. Terus ini ada lisensi hak kepemilikan, ini pilih aja standar. Nah, seterusnya penonton, apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Nah, ini wajib sekali untuk teman-teman pilih. Nah, kita bisa tekan panah yang di sini. Nah, kalau misalnya videonya dibuat untuk anak-anak ya pilih ya. Nah, ini kalau misalnya enggak, kalau video ini bukan untuk anak-anak, meskipun kontennya tidak konten dewasa, tapi tujuan kita bukan untuk anak-anak saja, ya udah pilih tidak ya, tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus ada di sini jangan batasi, ini juga perlu kita setel. Di sini ada ya, batasi video saya agar khusus lihat untuk berusia 18 tahun ke atas. Kalau video teman masih aman-aman aja, kontennya tidak terlalu dewasa-dewasa, ya udah pilih aja tidak ya. Nah, terus izinkan komentar ya, itu penting ya. Bagaimana kita melihat tanggapan orang-orang tentang video kita. Terus pengguna dapat melihat rating, ya udah silahkan. Izinkan penyematan, ya udah izinkan. Nah, sayangnya di aplikasi YT Studio ini setelan lanjutannya cuma segini teman-teman, padahal banyak lagi yang bisa kita setel di video kita. Kita harus nyetelnya di situsnya YouTube teman-teman. Jadi mau atau mau kita harus pergi ke situsnya YouTube, bukan di aplikasinya YouTube. Nah, oke. Nah, untuk itu kita langsung aja masuk ke situsnya YouTube. Oke, kita kembalikan. Oke, kalau untuk situs YouTube kita coba masuk di browser Chrome. Kita cari browser Chrome di sini. Nah, ini dia Chrome. Kita pilih titik 3 di sini. Lalu kita centang situs desktop. Nah, itu centang situs desktop.
Nah, maka tampilan di smartphone kita persis seperti apa yang kita lihat di komputer ketika kita buka YouTube di komputer. Nah, itu yang paling penting supaya nanti kita bisa masuk ke setelan lanjutan yang saya bilang tadi. Nah, gitu. Nah, untuk itu kita login dulu. Kita login ya. Nah, ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke situs YouTube. Ini masih YouTube, mobile YouTube ya. Kita harus berubah lagi ke youtube.com dengan cara pilih titik 3 lalu centang situs desktop. Ini kita sudah masuk ke situsnya YouTube, bukan aplikasi ya. Nah, untuk masuk ke setelan yang tadi langsung saja kita pilih gambar akun kita yang di sini, lalu pilih YouTube Studio. Nah, ini dia, pilih YouTube Studio teman-teman. Nah, ini. Nah, setelah kita masuk ke YouTube Studio, di sini kita bisa masuk ke garis 3 yang di sana, lalu kita pilih menu video. Oke, nah kita langsung masuk ke daftar video yang ada di channel kita. Kebetulan di sini baru ada satu video karena untuk contoh ya. Sekali lagi, lalu kita pilih videonya. Nah, maka akan muncul icon-icon editing seperti itu. Nah, lalu kita pilih yang gambar icon pensil untuk ngedit. Oke. Nah, di sini kita masuk ke detailnya video kita. Nah, di detail video ini kita bisa melihat dan kita bisa mengedit seleluasa mungkin dibanding dengan YT Studio teman-teman ya. Karena kita masuk di situsnya. Untuk bikin judul, untuk trik bikin deskripsi dan juga bikin tag itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang tidak kita bahas lagi. Kita langsung fokus saja ke setelan yang penting tadi, yang menurut saya setelan pamungkas tadi, yaitu namanya opsi lanjutan namanya kalau di situs. Langsung saja kita masuk ke opsi lanjutan. Nah, di sini. Nah, kita sudah masuk ke opsi lainnya ya. Ini adalah setelan pamungkas dan setelan ataupun settingan penting yang saya bilang tadi teman-teman. Nah, jadi di opsi lainnya ini yang paling usahakan kita isi semuanya sesuai dengan video kita teman-teman ya. Oke, saya akan pandu dari awal. Di sini ada tanggal perekaman. Di sini kebetulan misalnya tanggal 12 bulan Mei, ya udah klik aja yang ini. Nah, berarti sudah terisi ya. Nah, itu sudah. Terus untuk lisensi kita pilih aja lisensi YouTube standar supaya video teman-teman aman dan tidak bisa digunakan oleh orang lain. Nah, tapi kalau teman-teman pilih Creative Commons atau atribusi ini, video bisa kita gunakan kembali, bisa kita upload kembali ke YouTube. Nah, itu lumayan rentan juga ya. Jadi kita pilih aja lisensi YouTube ya. Jadi secara otomatis video kita sudah ada lisensinya. Terus kategori seperti yang saya bilang tadi, mohon sesuaikan dengan video Anda. Ini penting sekali teman-teman. Kalau misalnya kita kontennya tentang game, lalu kita kebetulan terpilihnya musik, itu sama sekali tidak terekomendasikan oleh YouTube teman-teman. Itu sebabnya video kita itu sepi-sepi penonton gitu. Nah, jadi sesuaikan dengan topik video Anda. Kalau di sini saya pilih blog dan orang karena video saya tentang vlog ya, vlog pemandangan, mancing dan segala macam. Nah, terus untuk bahasa video ini teman-teman boleh pilih misalnya ya kalau Indonesia ya pilih bahasa Indonesia. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita butuh subtitle untuk video kita, misalnya video kita berbahasa Indonesia dan mungkin kita pengen orang luar juga tahu tentang video kita, ya udah kita upload subtitle. Nanti di next video kita bahas tentang cara bikin subtitle ya. Terus izinkan semua komentar. Nah, ini perlu juga teman-teman atur nih. Ini yang sering-sering kena bully ya. Nah, ini izinkan semua komentar berarti seluruh bentuk komentar akan langsung ditampilkan. Terus tahan komentar yang berpotensi tidak sopan. Nah, kalau kita pilih ini, teman-teman bisa memilih kata-kata apa saja yang kita saring ya. Tahan semua komentar untuk ditinjau. Nah, ini semua orang yang komentar ditahan dulu, tidak ditampilkan ke bawah video kita, tapi kita tinjau dulu apakah layak. Nah, kalau layak kita setujui baru akan tampil dan seperti itu. Kalau untuk awal ini, nah ini ada nonaktifkan komentar. Jadi kalau nonaktifkan komentar, teman orang-orang tidak bisa komen ya. Kalau di sini kita izinkan komentar saja.
lalu izinkan penyematan itu penting. Nah ini lalu kita geser ke samping sini, lokasi video. Nah lokasi video ini sesuaikan dengan daerah Anda ya. Kalau kita tentunya Indonesia. Oke. Nah sudah Indonesia. Nah di sini ada distribusi katanya, di mana saja katanya. Ini mungkin tidak penting, di sini tidak perlu kita isi. Terus di sini ada sertifikasi subtitle. Nih kalau teman-teman bikin subtitle, kalau subtitlenya ada sertifikasinya atau ada hak ciptanya bisa ditulis di sini. Terus urutan yang teratas, ya yang teratas lah, atau yang terbaru ya. Maksudnya ketika kita upload, video yang terbaru adalah video yang teratas, seperti itu ya. Nah setelah semuanya dirasa cukup, nah baru teman-teman simpan. Nah baru kita simpan, tekan simpan, maka lengkap sudahlah setelan-setelan di video kita. Nah mudah-mudahan dengan setelan selengkap ini video kita sudah bisa mulai direkomendasikan oleh YouTube, sudah bisa meraup penonton yang lebih banyak, dan tentunya subscriber kita juga akan nambah ya teman-teman ya. Nah oke, mungkin sekian dulu tutorial tentang settingan-settingan di YouTube ini. Mungkin di next video kita akan bahas bagaimana caranya kita mengaitkan akun kita ini ke Google AdSense teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan notif tentang video-video menarik lagi dari channel ini. Dan jangan lupa di like dan di komen ya jika ada pertanyaan. Kalau teman-teman subscribe itu gratis, tidak bayar, dan jangan lupa klik lonceng yang semua itu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.